Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan pagi ini kita akan mempelajari materi mengenai permintaan dan penawaran sesuai dengan penjelasan saya di pertemuan sebelumnya. Baik, sebelum itu tentunya kalian persiapkan terlebih dahulu buku panduan ya, kemudian buku catatan, kotak pensil tentunya bila ada hal-hal yang perlu dicatat. Baik, sebelum saya menjelaskan atau memberikan tayangan berupa video, tentunya kalian sudah mengetahui apa itu permintaan dan penawaran kan, atau bahasa yang sering kalian dengar atau bahkan di kehidupan sehari-hari kalian sudah melakukan adanya permintaan dan penawaran. Iya apa ya? Tentunya iya. Ya. Baik, untuk memperjelasnya, saya akan tampilkan materinya berupa video. Jadi tolong perhatikan dan cermati. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah saya buat menggunakan aplikasi prezi.com secara free ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi permintaan dan penawaran. Kalau di SMK ini merupakan atau masuk di materi ekonomi dan bisnis di kelas 10. Baik, ada 8 poin ya yang akan saya jelaskan di video ini. Dimana yang pertama ada pengertian permintaan, kemudian faktor yang mempengaruhi permintaan, hukum permintaan, kurva permintaan, pengertian penawaran, faktor yang mempengaruhi penawaran, hukum penawaran, dan kurva penawaran. Ini 8 item yang akan kita bahas di video tersebut. Baik, yang pertama, pengertian permintaan. Apa sih pengertian permintaan itu? Yakni banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Itu merupakan arti dari permintaan. Jadi barang apa saja yang diminta oleh suatu masyarakat atau suatu pasar tertentu dengan kaitannya dengan harga, kemudian pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut dan dalam kurun waktu tertentu. Next adalah faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada 9 faktor tersebut, yaitu pertama harga barang itu sendiri. Jadi harga yang tertera pada produk atau barang-barang yang biasanya diinginkan oleh masyarakat. Kemudian 2, perubahan harga barang yang berkaitan. Perubahan mungkin naik turunnya harga tersebut ya. Kemudian 3, pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat ini kan berbagai macam, baik rendah, sedang maupun tinggi. Nah, permintaan itu akan dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat. Apakah pendapatannya sedang, middle, low, atau high ya. Kemudian 4, populasi penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak pula permintaan. 5, selera konsumen, karena ada kaitannya sama nomor 3. Selera konsumen juga dipengaruhi dengan pendapatan. Kalau misal pendapatnya tinggi maka selera konsumennya juga ikut tinggi sehingga akan mempengaruhi permintaan. Nomor 6, adanya barang pengganti. Misalnya kita sebagai biasanya kita makan nasi lah ya, kemudian ada barang penggantinya itu roti. Oke lah, kalau misal nasinya kita bosan nasi, kita bisa beli roti. Otomatis roti, persediaan roti juga semakin meningkat kalau misal keinginan masyarakat itu semakin tinggi pula dengan adanya barang pengganti nasi, yaitu roti. 7, tingkat kebutuhan terhadap suatu. 8, barang, ya, intensitas barang, jumlahnya barang tersebut yang ada di pasar. Kemudian 9, mode atau tren, ya, tren yang pada zaman sekarang atau saat ini trennya itu apa sih, baik itu makanan, baik itu style baju, fashion, kemudian kosmetik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah hukum permintaan. Baik, hukum permintaan ya berbunyi bahwa
jumlah suatu barang atau jasa yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya. Artinya, jika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang itu akan turun dengan asumsi faktor-faktor selain harga tidak berubah, dan demikian pula sebaliknya. Jadi kita pernah menjumpai kan ya, semakin harganya itu turun maka permintaan masyarakat itu akan bertambah, jumlah yang diinginkan itu bertambah. Misalnya kalau harganya baju 100.000, oke lah yang beli hanya 5 orang. Nah, sedangkan kalau misalnya ada diskon, misalnya baju itu harganya menjadi 50.000, wah yang membeli akan lebih dari 5 orang, seperti itu ya. Selanjutnya kurva permintaan. Di sini kurva permintaan ini berkaitan dengan ya harga barang yang diminta, persamaannya KID ya, quantity sama dengan C di sini ada titik potongnya sebuah KI, kemudian dikurangi B kemiringan kurva dikalikan dengan harga barang yang diminta. Jadi kurva permintaan itu sudah saya jelaskan di slide sebelumnya bahwa semakin harga itu naik maka permintaan juga akan turun ya, jadi berbanding terbalik. Kalau harga itu turun maka permintaan itu akan menaik. Selanjutnya adalah penawaran. Kalau tadi permintaan, sekarang adalah penawaran. Penawaran itu apa sih? Yaitu banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, periode tertentu, dan pada tingkat tertentu. Kalau permintaan itu kan barang yang diminta oleh masyarakat. Kalau penawaran ini yang kita sudut pandangnya adalah penjual. Jadi barang apa saja yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, itu namanya penawaran. Baik. Faktor yang mempengaruhi penawaran apa saja? Di sini ada 7. Yang pertama harga barang itu sendiri, ya. Kemudian 2 harga barang lain. Nomor 3 biaya faktor produksi, jelas ya. Jadi misalnya kita suatu perusahaan memproduksi barang, kemudian misal biaya faktor produksinya mahal, otomatis barang itu akan dipengaruhi sama harganya yang akan ditawarkan di pasar kan ya. Kalau misalnya harganya mahal, otomatis kan bagaimana cara perusahaan tersebut untuk menawarkan kepada pembeli biar pembeli itu ingin atau oke lah saya memutuskan untuk membeli barang tersebut ya. 4 tingkat teknologi, karena semakin canggih teknologi dalam memproduksi barang dan sebagainya itu kan akan menghasilkan barang yang berkualitas pula, dan otomatis masyarakat itu juga lebih pandai memilih ya mana produk yang bagus, mana yang produk yang kurang bagus. 5 keuntungan yang diharapkan pastinya ya. Nomor 6 tingkat persaingan lah ini. Misalnya gini, satu perusahaan misalnya konveksi di satu daerah itu mungkin lebih dari satu. Nggak mungkin kalau misal satu daerah itu produknya ya, tempatnya itu kita belinya di tempat yang sama, kan enggak. Otomatis kan banyak beberapa konveksi yang mungkin memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah ini tingkat persaingan di mana bidang yang ditekuni itu sama. Kemudian 7 harapan masa depan ya, itu faktor yang mempengaruhi penawaran. Kemudian hukum penawaran itu apa ya? Hukum penawaran itu berbunyi hubungan antara harga barang atau jasa dan jumlah yang ditawarkan adalah positif. Artinya jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Demikian pula sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga turun ya. Kalau permintaan tadi harga naik, permintaan turun, harga turun, permintaan naik, ya kan? Itu kan dari konsep pembeli. Kalau sekarang hukum penawaran lebih dari konsep penjual, ya. Baik, itu hukum penawaran ya. Jadi hukum penawaran, semakin jumlah barang yang ditawarkan naik,
jika harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Itu dari versi penjual. Jadi kalau misal harga yang ditawarkan oleh perusahaan itu naik, maka dia akan berusaha untuk menawarkan barang dengan jumlah yang banyak. Baik, selanjutnya yaitu kurva penawaran. Adapun kurva penawaran, persamaannya sama kayak di permintaan, cuma kalau di penawaran banyak barang yang diminta adalah titik potong dengan sumbu kai ditambah kemiringan kurva dikalikan dengan harga barang yang diminta. Jadi kurvanya ini naik ya. P itu price, kemudian K di sini adalah quantity, jadi jumlah barang yang ditawarkan itu sebanding dengan harganya. Jadi kalau harganya naik maka barang yang ditawarkan juga akan naik ya, seperti ini. Jadi sebanding kalau penawaran, kalau permintaan itu sebanding terbalik. Nah, demikian materi dari permintaan dan penawaran. Ya, ada 8 item yang tadi sudah saya jelaskan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, itu tadi materi yang kita pelajari mengenai permintaan dan penawaran. Adapun tugasnya, kalian resum atau buatlah resum tentang apa yang kita pelajari pada hari ini sesuai dengan video yang telah saya berikan. Terima kasih untuk fokus kalian, kesiapan kalian dalam menerima pelajaran pada hari ini. Jadi tetap semangat ya, jangan lupa untuk tugasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.